Taib qablahu assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Hasan Bisri, Prodi PAI semester 3A, dosen pengampu Mr. Fikri Farihin MPDI dengan mengampu matkul sejarah pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS yang diberikan oleh Dr. Mr. Fikri Farihin MPDI. Yang pertama adalah jelaskan dan analikan serta berikan dalil Al-Quran yang berkaitan tentang arti penting kita mempelajari sejarah pendidikan Islam. Di sini terdapat dalil tentang sejarah pendidikan Islam dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi samanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin, yang artinya, katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Dari penjelasan surat di atas, orang-orang kafir itu diminta untuk mengamati nasib umat manusia sebelum yang mendustakan ajaran Allah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir menolak ajakan beriman kepada Allah, jelajahilah bumi dengan mengunjungi jejak para nabi dan menelah kisah umat-umat terdahulu. Itu penjelasan singkat dari ayat di atas barusan. Yang kedua adalah, pertanyaan nomor 2 adalah, model pendidikan seperti apakah yang telah diimplementasikan Rasulullah SAW sehingga bisa berhasil sedemikian suksesnya. Baik, yang pertama adalah metode lingkaran atau halaqah. Metode halaqah ini merupakan para sahabat membentuk setengah lingkaran. Jadi para sahabat itu membentuk setengah lingkaran dan sahabat tersebut mengelilingi Rasulullah SAW. Dengan metode ini maka Rasulullah bisa mengawasi para sahabatnya dengan lebih cermat karena jarak keduanya yang lumayan dekat. Kedekatan jarak pendidik dan anak didik juga membuat hubungan emosi mereka lebih dekat. Metode ini juga menampilkan bagaimana pendidikan Islam begitu egaliter. Yang kedua adalah metode dialog dan diskusi. Sesuai riwayat Abu Nuaim Al-Fiqhaini, suatu ketika Rasulullah mendatangi para sahabatnya yang tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Semula Rasulullah bertanya perihal kondisi mereka, namun kemudian Rasul menyampaikan suatu hal, mereka kemudian menjawab, dan begitu seterusnya. Rasulullah dan mereka saling menimpali, saling bertukar pendapat dan tanya jawab. Ketiga adalah metode ceramah. Mungkin ini metode yang lazim digunakan Rasulullah. Ketika mendapatkan wahyu, Rasulullah menyampaikan dengan cara ceramah. Begitupun ketika memberikan pengajaran dan pendidikan kepada para sahabatnya. Meski demikian, Rasulullah menggunakan beberapa trik sehingga menyampaikan materi dengan metode ceramah, seperti memulai ceramah dengan kalimat yang menimbulkan empati, menyampaikan ceramah dengan singkat, padat, dan langsung ke intinya, serta memberikan contoh atau perumpamaan yang menarik dan logis sehingga materinya mudah diterima dan dipahami. Yang keempat adalah metode kisah.
atau al-qihah. Dalam menyampaikan pendidikan dan pengajaran Rasulullah juga tidak jarang menyelipkan kisah-kisah yang terkait dengan materinya. Rasulullah sengaja menyertakan kisah atau cerita dalam pengajaran untuk membantu menjelaskan suatu pemikiran dan mengungkapkan suatu masalah. Yang kelima adalah metode penugasan atau at-tatbiq. Rasulullah juga kerap kali melakukan penugasan kepada para sahabatnya. Dalam proses pembelajaran, para sahabat dianggap sudah mahir dan suatu hal dikirim untuk memberikan pengajaran kepada mereka yang belum tahu atau belum mempelajarinya. Yang pertanyaan selanjutnya, nomor 3 adalah faktor-faktor penyebab kemunduran bani-bani yang ada pada masa dinasti, seperti dinasti Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Islam di Spanyol. Dan yang terakhir adalah Khalifah Fatimiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor mundurnya Bani Umayyah. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibnu Abdul Al-Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang mereka dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Yang kedua adalah faktor mundurnya Bani Abbasiyah. Penyebab runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah adalah serangan bangsa Mongol yang berhasil menghancurkan kota Baghdad pada 1258. Tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad. Khalifah terakhir Daulah Abbasiyah Al-Mu'tasim benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol sebanyak itu. Yang ketiga adalah faktor mundurnya Khalifah Islam di Spanyol. Kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol tidak terlepas dari faktor intern dan faktor ekstern, yaitu berupa serangan dari pihak Kristen yang secara langsung menghancurkan Islam, namun yang paling dominan adalah faktor dari Islam itu sendiri. Yang keempat yang adalah faktor keruntuhannya Khalifah Fatimiyah. Faktor runtuhnya Khalifah Fatimiyah adalah dikarenakan lemahnya kekuasaan pemerintah. Menurut Ibrahim Hasan, para khalifah tidak lagi memiliki semangat juang yang tinggi seperti yang ditunjukkan para pendahulu mereka ketika mengalahkan tentara beberapa di Kairawan. Mas Anas bilang soal nomor 4 adalah, menurut Anda pada periode yang mana Islam lebih diperhatikan dan lebih maju? Baik, langsung saja saya akan menjawab. Islam lebih maju pada periode ketiga. Pendidikan Islam mengalami masa kejayaan. Pada masa kejayaan ini di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Masa ini ditandai dengan berkembangnya pesatnya lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Bermunculnya lembaga-lembaga pendidikan ini mendominasikan dalam dunia Islam sehingga
mempengaruhi pola hidup dan budaya masyarakat Islam. Soal yang terakhir adalah, menurut Anda bagaimana agar Islam bisa lebih berjaya kembali atau bisa diistilahkan dengan masa Golden Age, dan apakah hal itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Masa Daulah Abbasiyah adalah masa kemasan Islam atau sering disebut dengan istilah The Golden Age. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Maka dengan ini jelaslah bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan kejayaan Islam dan kemuliaan umat Islam adalah dengan mengajak mereka kembali kepada agama mereka, dengan mengoreksi kembali pemahaman dan pengalaman mereka terhadap dua kalimat syahadat yang berbunyi La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.